Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita di kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Kita masih di pelajaran yang kelima ya, Ad-Darsul Khamis dari kitab atau jilid yang kedua ini. Terakhir kita sudah sampai di halaman 32. Ya, kita sudah membahas ya, coba dilihat di situ di bagian atas at-tamrin ats-tsalits, latihan yang ketiga. Kita sudah membahas tentang satu posisi ya, suatu isim di dalam suatu kalimat, yaitu yang disebut dengan al-maf'ulu bihi ya, maf'ul bih, atau dalam bahasa kitanya adalah apa? Istilahnya objek ya, dalam susunan struktur kalimat di dalam bahasa Indonesia kan apa? SPO, subjek predikat objek ya, objek. Nah, dalam bahasa Arab istilahnya di sini adalah al-maf'ulu bihi ya. Nah, dan satu hukum yang terkait dengan al-maf'ulu bihi ya, kita ingatkan lagi bahwa ketika suatu isim berada pada posisi maf'ul bih, maka dia dalam keadaan mansub ya, atau tandanya apa? Fathah ya. Masih ingat ya? Nah, ini kita sudah latihan ketiga dan 4. Nah, kita sekarang masuk di latihan yang kelima ya. Ingat sekali lagi, al-maf'ulu bihi atau objek itu dia keadaannya mansub atau harokat akhirnya fathah ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk di halaman 33, latihan yang kelima, at-tamrin al-khamis. Kita lihat perintahnya, akmilil jumalal atiyata. Akmilil jumalal atiyata. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut bi kalimatin munasibatin, dengan kata-kata yang sesuai. Watbidha bisyakli, dan berilah syakal ya, beri harokat ya, beri harokat khususnya adalah di akhir kata tersebut ya. Dengan apa? Ini masih belajar tentang al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih sekali lagi keadaannya apa? Mansub. Harokat akhirnya fathah. Naam. Silakan nomor 1. Man fatahal baba. Naam. Siapa yang membuka pintu? Iya, ya. Man fatahal baba. Kita isi di sini apa? Al-baba, ya. Siapa yang membuka pintu, ya. Dibaca al-baba fathah di akhirnya mansub. Kenapa? Karena posisinya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Nah, ya. Asalnya kan al-babu, pintu. Nah, karena di sini posisinya ya pada posisi al-maf'ul bih, objek, maka dibaca menjadi dari al-babu menjadi al-baba. Man fatahal baba. Naam. Silakan. Nah, selanjutnya nomor 2. Ghasalat ukhti al-qamisa. Naam. Saudariku mencuci baju. Ya. Ghasalat ukhti al-qamisa ya. Ghasalat ukhti al-qamisa. Saudariku mencuci baju itu ya. Al-qamisu menjadi al-qamisa ya, harokatnya menjadi fathah. Nah, sekarang nomor 3. Dorobar rojula. Ar-rajul di situ posisinya sebagai apa? Maf'ul bukan? Bukan ya, di sini sebagai fa'il. Nah, fa'il atau subjek, dan fa'il atau subjek itu apa? Harokatnya dhammah. Yang lihat bisa dilihat lagi itu di halaman 32
ya di situ ada at-talibu ya kan. Di bawahnya apa? Al-fa'ilu. Ya, kalau al-fa'ilu tetap dhamma, sedangkan yang berubah fathah hanya apa? Al-maf'ulu bihi. Ya, lihat ya di situ di contohnya kan ada panah bawah ya. Qara'at talibul Qur'ana. Ya, at-talibu di sini fa'il, pelakunya fa'il itu tetap dhamma atau marfu, sedangkan yang berubah hanya maf'ul objeknya saja, maf'ul bihnya. Nah, Daraba rajulu hayata bil 'asa. al-hayyata. Al hayata bil 'asa. Naam. Tarjim? Lelaki itu Ya. lelaki itu memukul ular dengan tongkat. Naam, ya. Al-hayyatu artinya ular. Ular, ya. Nah, maka di sini tadi milihnya apa? Doroba ya. Dorobar rajulul hayyata. Ya, dorobar rajulu al-hayyata bil 'asa. Nah, al-'asa artinya tongkat ya, bil 'asa dengan tongkat. Ya, darabar rajulu al-hayyata bil 'asa. Laki-laki itu memukul ular dengan tongkat. Nah, ularnya al-hayyata dia mansub karena posisinya objek. Sedangkan ar-rajulu tetap dhammah karena dia fa'il. Ya, sekali lagi gimana bacanya? Darabar rajulul hayyata, ya kalau disambung darabar rajulul hayyata bil 'asa. Ya, laki-laki itu memukul ular dengan tongkat. Ya. Paham ya? Ya, lanjut. Asrobu. Apa? Asrobu. Asrobu. Oh. Minum apa minum? Saroba. Saroba ya. Syariba. Oh, syariba. Syariba. Sariba Yusufu al-qahwata. Naam, ya. Yusuful qahwata. Syariba Yusuful qahwata. Naam. Yusuf minum teh. Minum kopi. Kopi. Ya, kalau teh apa? Asyayu. Ya, al-qahwa kopi. Qahwa kopi, ya. Ya, di sini kita pilih kata kerjanya atau fiilnya adalah syariba. Syariba yashrabu. Ya, minum. Syariba Yusuful qahwata. Ya, Yusuf minum kopi. Ya, Yusufu dia dhammah karena fa'il, al-qahwata mansub fathah karena Objek. maf'ulun bihi, objek. Nah, ya selanjutnya. Katabal mudarrisu Apa? darsa Naam. ad-darsa ala saburata. Alas ada ala. Ala saburati. Iya, ala adalah huruf Jar. jar. Ya, coba ulangi lagi. Katabal mudarrisu Katabal mudarrisul katabal mudarrisul darsa ala Iya, ala saburati. Samsiah ya. Katabal mudarrisud darsa. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Naam. Tarjim. Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Naam, ya. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Jadi di situ kita tulis ad-darsa. Ya, asalnya ad-darsu pelajaran menjadi ad-darsa karena posisinya sebagai al-maf'ul bih, ya, objek. Katabal mudarrisu, al-mudarrisu tetap dhammah karena dia fa'il, ya, subjek pelaku. Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Ya, lanjut. Apa? Su'ad artinya apa? Su'ad nama perempuan, nama seorang perempuan. Al-khubz, apa al-khubz? Roti. Ya. Su'ad apa roti gitu. Makan. Apa makan bahasa Arabnya? Akala. Akala, betul. Nah, tinggal kalau perempuan ada tambahan Tak marbut. tak nih, tak sukun. Akalat sih. Akalat. Akalat. Sa'adal. Su'ad. Akalat su'a. Su'adi. Kenapa di? Ya su'a di sini posisinya sebagai apa? Maf'ul. Fa'il. Fa'il apa tadi? Marfu dhammah. Akalat su'adul khubza. Naam.
Tarjim. Sa'ad. Su'ad. Su'ad memakan roti. Iya. Nah, Su'ad, Su'ad di sini dia adalah nama Puan. perempuan, ya, nama perempuan. Jadi dia tanpa tanwin. Ya, Su'adu. Su'adu. Akalat Su'adul khubza. Akalat Su'adul khubza. Ya. Su'ad makan roti. Ya, Su'ad dia dhammah karena fa'il. Al-khubzu dia al-khubza fathah mansub karena maf'ul bih, karena objek. Naam. Ya, paham ya? Akalat Su'adul khubza. Ya, lanjut. Qara'tul Qur'ana fil masjidi. Naam, sahih. Saya membaca Quran di masjid. Iya, bagus ya. Qara'tul Qur'ana fil masjidi. Ya. Qara'tul Qur'ana fil masjidi. Saya membaca Al-Qur'an di dalam masjid. Al-Qur'ana dia fathah karena apa? Maf'ulun bihi. Ya, hasilnya kan Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'ana. Naam. Ya, selanjutnya. Asami'tal adzana ya Hamzata. Kenapa Hamzata? Apa yang menjadikan dia fathah? Ya nida, dia tidak merubah menjadi, iya, tetap Hamzatu. Asami'tal adzana ya Hamzatu. Naam. Apakah kamu mendengar azan wahai Hamzah? Naam, ya. Kita pilih sini sami'ta. Sami'a, aslinya sami'a. Ketika anta sami'ta. Ya, a. Ya, asami'tal adzana ya Hamzatu. Ya, asami'ta, ya, asami'tal adzana ya Hamzatu. Apakah engkau mendengar adzan wahai Hamzah? Nah, al-adzana kita baca mansub al-adzana karena dia objek maf'ulun bihi. Naam. Ya, selanjutnya. Abad tajiru. At-tajiru. Apa artinya at-tajiru? Pedagang. Pedagang. Terus Dukan. ad-dukanu artinya apa? Toko. Toko. Ya, ini ada pedagang, ada toko. Berarti apa nih kira-kira? Fatahat tajiru dukana. Ad-dukana. Nah, ya. Dukana. Fatahat tajirud dukana. Fatahat tajirud dukana. Nah, artinya apa? Pedagang itu membuka toko. Nah, pedagang itu membuka Toko. toko, ya. Fatahat tajirud dukana. At-tajiru kita baca dhammah karena dia sebagai Maf'ul. fa'il, Fa'il. ya. Ad-dukana dibaca fathah karena sebagai Mansub. maf'ulun Maf'ulun bihi. bihi. Ya, dia mansub sebagai maf'ulun Bihi. bihi. Nah, ya, lanjut. Kharajat tulabu minal fasli. Naam. Murid keluar dari kelas. Iya, ya. Kharajat tullabu minal fasli. Ya, pelajar itu atau siswa itu keluar dari kelas. Di sini nggak ada yang dibaca fathah. Kenapa? Karena nggak ada objeknya. Jadi kata kharaja, kata keluar, dia nggak butuh objek. Ya. Jadi nggak ada objeknya di sini. Adanya fa'il. Mana fa'ilnya? Tulabu. At-tullabu, ya, para pelajar. Ya, at-tullabu. Ya, kharajat tullabu minal fasli. Para pelajar keluar dari kelasnya. At-tullabu di sini apa aja? Jamak. Ya, jamak. Nah, ya. Baik, kita lanjut ya. Ya, lanjut ke latihan berikutnya, latihan yang ke-6. Ya. Ij'al. Ya, kita lihat perintahnya di sini. Ij'al kulan minal kalimatil atiyati maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Ya, ij'al, jadikanlah atau buatlah kulan minal kalimatil atiyati, setiap kata-kata berikut maf'ulan bihi, sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Wadbit akhiraha, dan berilah syakar di akhirnya. Jadi ini ada kata-kata, kita disuruh bikin apa? Bikin kalimat. Nah, kita disuruh bikin kalimat. Nah, kata ini dijadikan posisinya sebagai maf'ulun bihi. Paham ya? Ya, silakan. Mana? Sampai mana? Nah, pertama apa itu? Al-Qur'an. Al-Qur'anu. Ya. Buat kalimat di mana kata Al-Qur'anu posisinya sebagai maf'ul bih. Di akhirnya. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Nah, begitu ya. Nggak usah bingung ya. Hah?
Al-Qur'ana ya. Kenapa? Karena dia maf'ulun Maf'ul bihi, mansub dengan fathah ya. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Al-Qur'ana dibaca mansub karena maf'ulun bihi. Nah, silakan berikutnya kata apa? Di samping Qahwah. al-qahwatu. Apa artinya? Kopi. Kopi. Ya, silakan buat kalimat dengan kata al-qahwah dan posisi al-qahwah sebagai objek maf'ul bih. Ana syaribu qahwata. Kalau ana apa? Syarib? Oh, syaribta. Syaribtu. Syaribtu. Ya kan apa? Huwa zahaba. Ana zahabtu. Huwa syariba. Ana Syaribtu. syaribtu. Ya, coba ulangi. Ana syaribtul qahwata. Naam, sahih. Bagus ya. Ana syaribtul qahwata. Saya minum kopi. Ya, al-qahwata kita baca fathah karena dia posisinya sebagai objek. Naam ya. Ana syaribtul qahwata. Silakan selanjutnya apa itu katanya? At-tufahu. Iya, artinya Apel. apel ya. At-tufahu apel. Silakan. Akala hamzatu tufaha. At-tufaha ada alif lamnya ya situ. Akala hamzatu at-tufaha. Iya, ya. Atau disambung akala hamzatut tufaha. Iya, sahih ya. Artinya Hamzah memakan apel. naam ya. Akala hamzatu at-tufaha. Akala hamzatu tufaha. Ya, hamzatu dibaca apa? Dhammah karena sebagai fa'il. At-tufaha dibaca fathah karena sebagai maf'ulun bihi ya. Akala hamzatu tufaha. Hamzah makan apel. Nah, silakan kata selanjutnya. Apa? Al-babu. Al-babu artinya Pintu. nah, silakan. Fataha Muhammadun al-baba. Naam, sahih. Muhammad membuka pintu. Iya, bagus ya. Fataha Muhammadun al-baba. Fataha Muhammadun al-baba. Muhammad membuka pintu. Fataha. Nah, al-baba ya Muhammadun dibaca marfu karena dia posisinya sebagai fa'il ya. Al-baba dibaca mansub fathah karena posisinya sebagai Maf'ulun bih. maf'ul bih ya, maf'ulun bih. Naam, sahih. Ya, lanjut. Kata apa? Ad-darsa. Ad-darsu. Ya, artinya Pelajaran. pelajaran. Naam. Qara'a Amaru ad-darsa. Ya, Amaru. Ammarun. Ya, dia Ammarun. tanwin Oh, bukan tanwin. isim ghair munsharif kan? Ya, nah, ulangi coba. Qara'a Ammarun ad-darsa. Naam ya. Qara'a Ammarun ad-darsa. Ya, artinya Ammar membaca tulisan. ad-darsu apa ad-darsu? Pelajaran. Pelajaran ya. Qara'a Ammarun ad-darsa. Ammar membaca pelajarannya. Ammarun kenapa dibaca dhammah? Karena posisinya sebagai Maf'ul. Ammarun. Fa'il. Fa'il ya. Ad-darsa dibaca mansub karena Maf'ul bih. maf'ul bih. Naam. Ya, selanjutnya. Al-qamisu. Naam, tarjim. Pakaian. Iya. Wasalat ummi al-qamisu. Naam. Ya. Ini sama nggak ya dengan yang di atas? Beda ya? Nah, kalau di atas ghasalat ukhti. Ini di sini ghasalat ummi al-qamisu. Ya, artinya Ibuku mencuci pakaian. naam ya. Ibuku mencuci pakaian. Ghasalat ummi al-qamisu. Al-qamisu menjadi al-qamisu karena posisinya sebagai maf'ulun bihi. Naam. Ya, masyaallah ya. Kita sudah semakin paham ya tentang apa itu objek atau maf'ulun bihi dan bagaimana posisinya di dalam suatu kalimat dan menjadikan keadaannya menjadi apa? Mansub. Ya, itu aja mungkin ya pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, silakan
Kalau masih agak tersendat, diulang-ulang lagi, dimurajaah lagi ya supaya bisa lebih lancar. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.